Bunda, ini lagi ngolah nilai kelas 6 kan, nggak selesai ujian. Bisa minta waktunya sedikit, Bu? Boleh, nggak apa-apa. Ada apa Bunda? Saya sebenarnya permasalahan mengenai tentang kegiatan kami di saya. Permasalahan apa Bunda? Ya kan kita tidak lama lagi mau mengikuti ujian SMK. Jadi saya ingin melaksanakan beberapa kegiatan lagi yang masih kendala. Dan caranya menyelesaikan materi pelajaran bagian anak, juga ingin membuat soal ujian untuk mereka sesuai AKM. Nah, jadi tujuan Bunda sini kira-kira yang ingin dicapai apa Bunda? Saya ingin dalam pembuatan soal itu anak-anak dapat nanti menjawabnya dengan baik dan memahaminya, lalu mereka akan berproses belajar. Kenapa Bunda khawatir tentang ujian anak? Kan selama ini kayak ujian. Ya, biasanya kita kan membuat soal cuma ada beberapa opsi aja. Ada pilih ganda, singkat dan uraian. Nah, sekarang kan ada tambahannya lagi tentang menjodohkan. Jadi di sana mungkin anak-anak nanti ada sedikit kendala. Karena saya belum tadi apa kan menyerahkannya pada anak saya. Gerakan yang apa itu Bunda tentang soal itu? Menjodohkan ini. Nah, sesuai dengan apa tuh Bunda? Ya, sesuai dengan AKM sekarang. Oh, sesuai dengan AKM. Apa kesulitan Bunda selama ini? Ya, anak-anak nih karena belajarnya melalui daring, saya belum pernah dapat kira-kira apakah anak ini sudah paham atau belum. Belum pahamnya anak yang dari itu. Kemudian apa lagi Bunda? Ya, tentang apa tadi, literasi dalam mana memahami soal kan. Ya, literasi. Terus apa lagi Bunda? Ya, tentang cara apa tadi? Oh, bentuk soalnya Bunda. Bentuknya. Bentuk Ya, soalnya betul-betul soalnya. sesuai dengan AKM tadi. Oh, betul. Kemudian ada permasalahan lain selain apa ini anak daring, kemudian sedang pemahaman anak kurang karena daring ya. Ada lain lagi kira-kira masalahnya juga. Tanggung jawab anak-anak ini lagi. Tanggung jawabnya yang bagaimana? Ya, misalnya menyelesaikan tugasnya sesuai atau tepat waktu, kemudian mengerjakannya ya dalam mengerjakannya dia sesuai perintah. Jadi permasalahan yang tidak jadi dengan soal AKM tadi yang paling pokok permasalahan itu tadi yang di dalamnya dari kalian tadi kata anak ya. Ya, Nah, kalau yang permasalahan dengan soal ujian semester lagi apa yang sudah dalam pembuatan soal itu. soalnya bentuknya apa saja memangnya beda soal yang kemarin dengan yang sekarang kan Ada menjodohkan saja. Soalnya memang ada PG juga, PG, kemudian siang harian dan budaya dan menjodohkan. Berarti apa sih bedanya ketika ujian dengan menjodohkan? kalau Menurut Bunda? kalau isian itu anak-anak tidak soal sesuai pertanyaan. Kalau menjodohkan itu pertanyaan dan jawabannya sudah harus disediakan di dan kanan. Kalau soalnya di sebelah kiri, jawaban menjodohkannya nanti kan ada di opsinya di sebelah kanan. Cuma anak-anak berpikir mana pasangan yang tepat untuk soal yang pertama misalnya kan. Nah, karena kita akan mengacak letak menjodohkan tadi.
misalnya ada 5, dikasih dia kan opsinya nanti 8. Nah, sehingga anak nanti mencari jawaban yang tepat untuk soal yang diberikan. Kenapa dibuat jawabannya itu 8? Kenapa dari 5 lagi juga? Kalau sama-sama 5 itu anak nanti mudah aja mencari pasangannya Pak. Karena sama-sama 5 kan, dia anak kurang berpikirnya. Tapi kalau 8 itu anak akan berpikir panjang kan, jawabannya ternyata lebih kan, mana yang paling apa kan, jadi ada di sana kegiatan berpikirnya gitu. Ya, betul. Nah, kalau menurut Rida, kira-kira bagi anak tuh sulit yang mana, isian singkat atau menjodohkan? Merasa nanti dijodohkan. Nah, karena isian singkat itu jawabannya pasti udah pasti aja gitu kan. Dan dia isian singkat. Misalnya soal ketuhanannya Maha Esa itu sila berapa, tapi jawabannya sudah Pasti, sudah pasti. ya. Kalau menjodohkan. Nah, kalau kita menurut kita sulit menjodohkan, kesulitan yang kita hadapi tadi karena soalnya itu jawabannya berlebih. Terus kesulitan yang lain, Ya karena sekarang kita kan jarang tetap muka, jadi saya untuk menerapkannya ke siswa saya ini. oh gitu. Nah, kalau soal isian singkat dengan menjodohkan, apakah tadinya itu juga berbeda atau sama kalau beda? Bisa sama, bisa berbeda. Terus Bu Ida, selama ini cara mengatasi yang sudah Ida lakukan selama ini ya, Ya, dalam menghadapi soal ujian semester genap, apa yang sudah Bu Ida lakukan? saya sudah memberikan contoh-contoh soal lama ke siswa saya. Nah, dan mereka sudah mengerjakannya. Kemudian juga saya membuat soal UTS, Terus apa lagi? juga anak-anak itu ada mengerjakan soal-soal yang terdapat dalam lembar LKS edukasi. Ulangan harian ya. Nah, berarti ini usaha tidak ada usaha lain Bu Ida selain ini memberikan soal-soal kepada anak supaya pemahamannya lebih mudah. Saya suruh anak memvideokan kegiatan dia lagi membaca. Nah, nanti mereka akan menjawab soal yang ada pada bacaan tersebut. Dikirim videonya lagi kepada saya. Divideokan kegiatan dia, diberi cerita gitu kan, bacaan. Nanti di bawahnya ada pertanyaan yang kelima. Setelah anak membaca dengan suara nyaring, nanti dia bisa juga memahaminya kembali dengan membaca dalam hati. Nah, lalu menjawab soal-soal yang ada di bawah bacaan. Nah, berarti tujuan Bu Ida memberikan anak untuk suruh video apa itu? Saya bisa memantau kemampuan anak tadi Kemampuan apa itu Bu Ida? dalam lancar membaca dan dalam memahami bacaan tadi. Dari tujuan pemahaman membaca itu larinya kemana Bu Ida? Ke literasi. Ke literasi. Nah, kalau literasi ini kalau sudah sesuai nggak dengan yang diminta oleh pemerintah? Saya rasa tidak. Tanpa sadar Bu Ida sudah menerapkan pembelajaran literasi pada anak. Nah, kemudian selain video literasi ini Bu Ida lakukan apa lagi? Kalau dalam pelajaran apa SPDP itu saya kadang menyuruh anak menyanyikan lagu dan berani. Di videokan juga materi SPDP. Tujuannya untuk Ya, menerapkan juga literasi dan kemampuan anak tadi, pengetahuannya. Bu Ida. Nah, jadi Bu Ida selama ini sudah memberikan contoh-contoh soal PS, video. Nah, ini kan berkaitan dengan materi nih semua ya. Nah, kemudian untuk pembuatan soal, apa yang Bu Ida lakukan untuk pembuatan soal? Kesulitan Bu Ida membuat soal ini? Oh iya, saya baru ingat Mbak. Saya kan punya teman kelas sebelah. Jadi rencananya saya mau kolaborasi aja dengan dia.
kebetulan tema kami kan ada 4, tema 6 dan 7 nanti saya sarankan untuk dia, Ya. tema 8 dan 9 untuk saya. Dan matematikanya dia khusus satu pelajaran itu kan saya yang ngerjakan soalnya. Nanti karena dia lebih pintar IT, nanti saya minta tolong dia yang tukang mengetik soal tersebut. Jadi kami rencana ada apa, nanti saya mau sampaikan sama teman saya mau kerjasama dengan dia untuk pembuatan soal semester genap. Mantap Frida, kan Frida bisa kolaborasi dengan teman sejawat berarti yang lokal A-nya ya. Iya, yang lokal si Dona. Dona. Oh, ya. Nah, otomatis Frida dengan cara berkolaborasi ini pekerjaannya akan jadi seperti apa nih Frida? Lebih mudah lagi dan Ya. Nah, setelah berkolaborasi, apa langkah Frida selanjutnya yang akan dibuat untuk pembuatan soal ini? saya nanti juga akan melakukan uji coba lagi sama murid saya, tapi dalam bentuk soal yang lain, bukan soal ujian tadi yang saya berikan. Kisi-kisinya, saya kan buat dulu apanya, buat dulu kisi-kisinya kan. Setelah dibuat kisi-kisi soal, nanti saya akan laporkan dulu kepada bapak pengawas kita, karena dia meminta kemarin. Sebelum pembuatan soal, lapor dulu kisi-kisi sama saya, kan. Nanti kalau udah oke, baru kita lanjut dalam kerjaan selanjutnya. Berarti harapan Frida setelah dilaporkan dengan pengawas apa tuh? Ya langsung saya mengerjakan soal-soal itu. Soal tema tadi. Pengawas mau diapakan soal-soal itu juga? Pengawas katanya kan mau menilai itu supaya sudah layak. Oh iya, udah layak di soal ini, Ya. udah pantas Ya. Jadi kalau ada perbaikan itu saya akan memperbaikinya. Tapi kalau ada oke katanya tinggal melanjutkan lagi. Betul. Nah, jadi Frida dari berbagai rencana banyak tadi ya, Iya. Frida ada akan memberikan contoh-contoh soal kepada anak Iya. dengan cara soal UTS, ulangan harian, video pembelajaran, kemudian untuk mengatasi pembuatan soal tadi Frida sudah akan berkolaborasi. Ya, dengan cara membagi tema ya. Bagi tema saya. Ya, setelah temanya dibagi, apa langkah Frida selanjutnya setelah selesai itu? Apa yang akan dilakukan ke pengawas ya tadi ya? Ya, saya Pengawas. revisi lalu lapor ke pengawas. Nanti setelah selesai dari penilaian dari pengawas, apakah soal itu sudah cocok dan bagus, sudah bisa dilanjutkan lagi, baru saya kerjakan. Frida dari serentetan apa ini rencana Frida banyak ini, mana yang akan diprioritaskan Frida? Ini banyak nih. Semuanya bisa saya kerjakan bertahap dulu. Tahap pertama apa tuh Frida? Ya, tadi memberikan contoh-contoh soal dulu. Contoh soal. Karena Kemudian, masih ada waktu 2 bulan lagi nih kan. oh iya. Kalau untuk pengerjaan soal diskusi ini kan itu sudah saya pribadi, Ya. bukan siswa. Jadi saya bisa mengerjakannya di rumah atau di sekolah pada jam kerja kan. Nah, terus Soal itu anak-anak nanti bisa kerjakannya secara daring. Betul. Atau Setelah soal menghabiskan materi, apalagi Frida? soalnya contoh-contoh soal ujian yang kemarin saya akan apa Betul. Kemudian dalam pembuatan soal Frida akan apa tadi? akan bekerja sama ya dengan si Dona. Iya. Betul. Kolaborasi. Setelah kolaborasi jadi hasilnya akan apakan kita di Frida? Akan saya coba uji coba dulu ke siswa dalam soal yang lain. Jadi kalau boleh saya simpulkan ya, Frida tadi kan dalam permasalahan ujian semester genap untuk pembuatan soal, Iya. Frida akan bisa berkolaborasi dengan teman sejawat. Kemudian Frida akan menghabiskan materi 1 bulan ini ya. Ya, Kemudian Frida juga akan membuat kisi-kisi. Iya. Kemudian bisa akan
ajukan kepada pengawas. Jadi kesimpulannya Bu Ida akan kolaborasi dalam pembuatan soal ujian semester genap. Nah, setelah Bu Ida dapat semuanya ini, apa yang akan Bu Ida lakukan supaya ini bisa berjalan dengan lancar? Saya melaksanakannya tepat waktu. Tepat waktu. Untuk bertanggung jawab dengan tugas-tugas saya. Dan menyelesaikannya segera mungkin kan, tidak menunda lagi waktunya. Dan nanti pas tiba waktunya ujian, anak-anak saya sudah siap ini soal, anak-anak sudah siap belajar kegiatannya. Ya, jadi Bu Ida juga akan melatih soal kepada anak-anak. Jadi Bu Ida dari sini sudah menemukan sendiri ya bagaimana Bu Ida akan menyelesaikan ujian semester genap ini ya Bu Ida. Jadi ada kesulitan lagi Bu Ida? Insya Allah bisa saya tolong. Semoga tetap semangat ya Bu Ida. Insya Allah saya yakin Bu Ida bisa, karena Bu Ida selama ini juga termasuk tim pembuat soal ya. Jadi dengan perubahan soal untuk tahun ini dari soal yang biasa menjadi sesuai dengan AKN, insya Allah saya Bu Ida akan mampu. Amin. Terima kasih banyak ya Mbak ya. Ya, Solusi sama-sama. yang memberikan saya. Sama-sama Bu Ida, semangat ya. Saya pamit dulu ya Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ida.